Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irsi Hyok yang kali ini akan berkesempatan bersama dengan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan sesuatu, yaitu perlindungan hukum terhadap paten sederhana dalam sistem hukum paten di Indonesia. Nah, di latar belakang ini, kemajuan teknologi informasi dan transformasi yang sangat pesat dalam era globalisasi ini mengakibatkan perlindungan sebuah merek dagang serta paten yang sangat penting. Berbicara tentang hak paten sendiri merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri, bukan meniru. Kemudian, apabila berbicara mengenai efektivitas hak paten sederhana dan kedudukan hak paten dalam sistem hukum paten di Indonesia menjadi menarik untuk dibahas sehingga memudahkan pembaca dalam hal ini masyarakat luas untuk lebih bisa memahami permasalahan hukum dalam bidang industri hak kekayaan intelektual khususnya dalam konteks hukum paten di Indonesia. Nah, dari latar belakang tersebut, sangat banyak produk atau ide yang lahir dari intelektual seseorang mengakibatkan butuhnya perlindungan. Akan hal tersebut, perlindungan tersebut kita kenal hak paten. Hak paten terdiri dari dua, yaitu hak paten biasa dan hak paten sederhana. Hak paten sederhana itu pula diatur dalam Sistematika Hukum Paten di Indonesia. Sistematika Hukum Paten di Indonesia pada awalnya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001, yang mana telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak paten pula berkaitan dengan subjek dan objek dalam paten, maka dari hal itu perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap subjek dan objek dalam hak paten, baik dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, perlindungan, dan efektivitas hak paten menjadi menarik untuk dibahas oleh kelompok kami saat ini. Berbicara mengenai hak paten yang telah disinggung di dalam latar belakang, nyatanya memiliki bagian yakni hak paten sederhana. Hak paten sederhana ini merupakan setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, ataupun komponennya yang dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Nah, durasi hak paten sederhana dengan hak paten biasa sejatinya sangat berbeda. Alasannya, masa berlaku paten biasanya 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Namun berbeda dengan durasi hak paten sederhana, di dalam hak paten sederhana masa berlakunya ialah 10 tahun. Membahas ketentuan subjek paten berarti mengkaji tentang inventor yang merupakan penemu atau salah satu subjek paten. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan inventor hanya orang, baik perorangan maupun dari satu orang, yaitu bersama-sama. Cara mengenai regulasi dalam hak paten, pada dasarnya regulasi untuk bertindak dan digunakan semulanya diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, regulasi hak paten tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Berbicara mengenai kedudukan hak paten sederhana dalam hak paten di Indonesia, sudah sepatutnya dan sudah semestinya setara dan dikemas sedemikian rupa dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang telah memuat pengaturan yang jelas mengenai hak paten sederhana ini. Lantas, bagaimana sih sebenarnya pengaturan hak paten sederhana ini dalam hukum paten di Indonesia? Berikut penjabarannya. Yang pertama, ketentuan hak paten. Yang kedua, subjek dan sistematika permohonan pemeriksaan. Yang ketiga, pengumuman hak paten. Yang keempat, kewenangan menteri dalam hak paten. Yang kelima, biaya hak paten sederhana. Yang keenam, penyelesaian perkara pidana. Yang ketujuh, sanksi dan denda perkara dari hak paten tersebut. Yang terakhir atau yang kedelapan, permohonan paten sederhana dengan masa perlindungan hak paten. Oke, mengenai regulasi daripada hak paten sederhana sebenarnya diatur bersamaan dalam hukum paten di Indonesia, yang mana hari ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Nah, sebenarnya bagaimana perlindungan hak paten sederhana dalam sistem hukum paten Indonesia? Oke, yang pertama itu sudah sangat jelas dengan sangat terperinci pula diatur dalam Undang-Undang tersebut. Yang pertama, ketika inventor ingin mengajukan suatu hak paten sederhana, haruslah dimulai dengan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, ketika sudah menyampaikan persetujuan, maka akan diberikan beberapa syarat berkas administratif yang harus dipenuhi oleh inventor tersebut. Lalu kemudian akan diberikan kepada DJKI
Nah, kemudian pula dalam undang tersebut disebutkan pula bahwasanya hari ini inventor harus memenuhi hak daripada syarat substantif dan juga syarat administratif tersebut. Apabila sudah dipenuhi, maka hak paten sederhana akan diberikan kepada inventor tersebut. Nah, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwasanya regulasi yang ada telah mengatur dengan baik bagaimana sebenarnya dan juga memberikan perlindungan yang baik pula kepada hukum paten sederhana dalam sistem hukum paten di Indonesia. Dan keempat, tentang keefektivitasan hukum hak paten sederhana di Indonesia. Nah, di sini kami melakukan suatu komparasi dengan negara Cina sebagai variabel yang tepat untuk menyimpulkan bahwa apakah di Indonesia ini efektif atau tidak. Contoh, kita bandingkan secara subjeknya di Indonesia yaitu inventor atau seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan kalau di Cina subjeknya adalah pemegang hak paten atau inventor. Kalau di Indonesia subjeknya itu adalah invensi yang bersumber dari kreasi saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikiran manusia. Sedangkan dari Cina, invensi itu harus inventiveness atau penemuan dari proses penemuan yang teruji. Sedangkan dari situ juga kita bisa melakukan untuk komparasi-komparasi lain, yaitu dengan indikator pelanggaran hak paten serta penyelesaian sengketa hak paten sederhana. Menutup presentasi kita pada hari ini, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semua yang telah menonton presentasi kita sampai habis, serta ingin meminta maaf juga kepada teman-teman semua yang menonton apabila ada salahnya kata dalam pemberjalanan presentasi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.